Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua pecinta Manchester United. Kembali lagi bersama saya di channel kebanggaan kalian ini, tempat di mana kita membahas berita, analisis, dan gosip terbaru tentang setan merah. Jangan lupa untuk klik subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar kamu tidak ketinggalan update terbaru seputar klub kesayangan kalian ini. Mari kita mulai dengan hasil pertandingan perdana Manchester United di Premier League musim 2025-2026. Laga melawan Arsenal di Old Trafford berakhir dengan skor tipis 0-1 untuk kemenangan The Gunners. Memang meyakinkan, tapi jika kita melihat secara keseluruhan permainannya, ada banyak sisi positif yang bisa diambil. MU sebenarnya mampu mendominasi penguasaan bola dan menciptakan beberapa peluang berbahaya. Namun kurangnya penyelesaian akhir atau finishing membuat kesempatan emas terbuang percuma begitu saja. Pertandingan ini menunjukkan bahwa Manchester United mulai menemukan ritme permainan yang lebih baik meski hasil akhir belum berpihak. Tekanan itu langsung mengarah kepada pelatih Ruben Amorim sejak ditunjuk menggantikan Erik ten Hag pada November 2024 lalu. Amorim selalu berada di bawah tekanan besar. Ia memimpin MU ketika klub sedang berada dalam situasi sulit musim lalu. Yang musim lalu itu juga hanya finish di posisi ke-15 Premier League. Lalu kalah di final Liga Eropa dari Tottenham. Kini untuk pertama kalinya Ruben Amorim memulai musim sejak awal dengan harapan bisa membawa angin segar. Dalam wawancara dengan media, ia mengakui tekanan itu nyata, tetapi justru membuatnya semakin termotivasi. Ia menegaskan MU kini punya kedalaman skuad yang lebih baik, sehingga bisa lebih fleksibel dalam menghadapi laga-laga berat seperti melawan Arsenal tadi malam itu. Salah satu kabar yang menarik perhatian adalah keputusan Amorim dan manajemen untuk mempertahankan Harry Maguire. Meski sering jadi bahan kritik publik dan media, nyatanya Maguire punya peran penting di ruang ganti. Mantan kapten MU ini dianggap sosok pemimpin dan panutan bagi pemain-pemain muda yang lain. Amorim bahkan disebut sebagai salah satu penggemar dari Harry Maguire tersebut. Melihat kualitas kepemimpinannya dan konsistensinya dalam situasi penuh tekanan dengan hengkangnya Victor Lindelof dan juga Johnny Evans, serta kondisi fisik yang belum stabil dari Lisandro Martinez dan juga Matthijs de Ligt, kehadiran Maguire menjadi semakin vital. Ia bukan hanya bek tengah, tetapi juga pemain yang bisa membangun serangan dari belakang. Sesuai filosofi Amorim, tentu ada catatan. Maguire perlu mengurangi kesalahan fatal dan meningkatkan kecepatannya. Namun, jika fit dan konsisten, ia bisa juga jadi kunci kestabilan pertahanan MU musim ini. Berbicara soal lini depan, kabar lain datang dari Rasmus Højlund, striker muda yang didatangkan dengan harga mahal, 72 pound. Ini mulai diragukan masa depannya. Kedatangan Benjamin Sesko dengan biaya 73,7 juta pound sterling membuat posisinya terancam. Fulham dan juga AC Milan dikabarkan berminat, bahkan siap menawarkan skema pinjaman dengan opsi pembelian. Meski Højlund tak secara aktif meminta pindah, situasi ini bisa jadi awal dari perubahan besar. MU memang membutuhkan dana segar untuk mendatangkan gelandang baru nih, dan mungkin penjaga gawang, sehingga menjual Højlund bisa menjadi opsi. Namun pertanyaannya sekarang adalah apakah bijak melepas striker muda dengan potensi besar hanya setelah satu musim? Fans tentu terbelah. Ada yang ingin memberinya waktu, ada juga yang realistis melihat kebutuhan klub saat ini. Selain itu, kita juga mendengar kabar mengenai mantan kiper legendaris United, David De Gea. Ia memberikan dukungan penuh kepada MU jelang laga melawan Arsenal. Meski kini berseragam Fiorentina, hatinya tetap tertuju pada Old Trafford. De Gea bahkan mengingat salah satu laga terbaiknya, yaitu melawan Arsenal tahun 2017 lalu. Ketika ia mencatat 14 clean sheet, atau maksud saya 14 penyelamatan dalam satu pertandingan, itu bisa mengingat
Itu jadi pengingat bahwa rivalitas MU dan Arsenal selalu penuh cerita. Dukungan moral seperti ini jelas penting apalagi dari sosok yang begitu dicintai fans. Kalau kita melihat gambaran besar, Manchester United saat ini berada di persimpangan jalan. Amorim membawa filosofi baru yang menekankan fleksibilitas taktik dan penggunaan pemain muda. Namun ia juga butuh keseimbangan dengan pengalaman dari pemain senior juga. Jadi ini bervariasi dan mengombinasikan pemain muda dan juga pemain senior agar menjalin situasi yang kondusif dan bisa berdampak positif bagi klub ini sendiri. Kehadiran pemain baru seperti Sesko membawa energi besar, sementara nama-nama lain seperti Bruno Fernandes, kemudian ada Casemiro dan juga ada Maguire tetap dibutuhkan sebagai tulang punggung tim dan juga ada senior di klub ini. Yang menjadi tantangan terbesar adalah konsistensi. Musim lalu MU terlalu sering kehilangan poin di laga-laga mudah sehingga jatuh ke papan bawah. Musim ini dengan persaingan semakin ketat, kesalahan seperti itu tidak boleh terulang. Arsenal, City, dan juga Liverpool sudah menunjukkan konsistensinya. Jika MU ingin kembali ke jalur juara, maka mereka harus segera menemukan kestabilan itu, baik dalam performa individu maupun juga kolektif permainan. Untuk secara mental MU juga butuh perubahan. Kekalahan dari Arsenal di laga perdana tidak boleh membuat skuad kehilangan percaya diri. Ini baru satu game. Justru dari pertandingan ini terlihat bahwa ada progres dalam penguasaan bola dan juga pressing dan juga ada variasi serangan. Tinggal penyelesaian akhir yang harus diasah. Amorim menyebut timnya memiliki lebih banyak opsi pemain untuk mengubah momentum pertandingan. Dan itu adalah modal penting untuk perjalanan panjang musim ini. Jadi, mari kita juga bicara soal ekspektasi fans. Para pendukung Manchester United dimanapun yang berada ini sudah lama haus akan kejayaan. Mereka ingin melihat klub kembali bersaing di papan atas, menantang gelar dan tampil meyakinkan di liga-liga Eropa. Tapi untuk mewujudkannya dibutuhkan juga kesabaran. Amorim baru 9 bulan menangani tim ini, ia butuh waktu lebih lama untuk benar-benar menanamkan filosofi permainannya. Jika diberi kepercayaan, bukan mustahil MU akan kembali menjadi kekuatan besar dalam beberapa musim mendatang. Jadi nih, untuk meskipun laga melawan Arsenal berakhir dengan kekalahan ini, kita tidak bisa hanya melihat dari skor akhir. Ada banyak sinyal positif. Maguire yang tetap jadi andalan, Højlund yang mungkin akan menemukan momentumnya, dan juga kehadiran Sesko sebagai pesaing sehat, dan juga hingga dukungan moral dari De Gea, semuanya menunjukkan bahwa United sedang membangun pondasi baru. Jalan masih panjang, musim baru saja dimulai, dan inilah waktunya untuk tetap optimis bahwasanya MU ini adalah klub besar. Bagi fans sendiri penting untuk terus memberi dukungan. Ingatlah bahwa membangun tim pemenang tidak bisa instan. Ada proses yang harus dijalani, kesalahan yang akan terjadi, dan juga pembelajaran yang akan diambil. Amorim sendiri sudah menegaskan ia tidak takut dengan tekanan. Justru itu yang membuatnya semakin kuat. Jadi mari kita lihat bagaimana perjalanan Manchester United di musim ini. Glory Manchester United.